1456 kabar baik atas kabar baik. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Akhirnya berakhir, perang harga ini sungguh menarik. Zhao Lianyun mendesah dalam hati. Penjualan Gu tahun ini berakhir dengan kemenangan Fang Yuan. Banyak Dewa Gu yang terkejut dengan hasilnya. Situasi seperti itu jarang terjadi, pendatang baru itu benar-benar mengalahkan 3 senior di pasar ini. Kebanyakan orang awalnya mengira bahwa pendatang baru itu adalah serigala sementara ketiga penjual itu adalah harimau dan singa. Namun pada akhirnya, pendatang baru itu bukanlah serigala melainkan naga. Ketiga penjual itu bukan tandingannya, mereka kalah telak dan tidak dapat menjual Gu tahun mereka. Untuk periode berikutnya, pengaruh kompetisi Gu tahun ini akan terus menyebar, itu akan menjadi kisah yang dibicarakan orang-orang, Dewa Gu akan mengenangnya. Zhao Lianyun mulai memikirkan perang harga ini. Dia ingin mendapatkan pengetahuan dari perang harga ini, untuk mempelajari sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Lalu, mengapa pendatang baru menang dalam pertempuran ini sementara para penjual lama kalah? Zhao Lianyun bertanya pada dirinya sendiri. Selanjutnya, dia menjawab sendiri, karena pendatang baru itu memiliki kekuatan yang besar, bahkan jika ketiga penjual itu bekerja sama, mereka bukanlah tandingannya. Menggunakan kekuatan absolut untuk menyapu pasar, Zhao Lianyun sedikit linglung sebelum tersenyum pahit. Dia ingin belajar cara memasuki pasar sebagai pendatang baru. Meskipun metode Fang Yuan tampak cerdik dan teliti, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi untuk menyapu pasar dan menekan semua pesaingnya. Zhao Lianyun tidak dapat belajar apapun darinya. Karena dia menggunakan kekuatan absolut. Karena pendatang baru memiliki kekuatan seperti itu, mengapa dia tidak menurunkan harga dari awal? Zhao Lianyun bertanya pada dirinya sendiri, dia merasa tindakan Fang Yuan agak sia-sia. Namun segera, ketika dia berpikir lagi, kesadaran melintas di matanya. Saya mengerti, memulai dengan harga tinggi dan secara bertahap menurunkannya dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada menurunkan harga dengan segera, dia juga dapat menyelidiki garis bawah ketiga penjual. Akhirnya, dia mencoba untuk menegaskan dominasi. Pikiran dalam benak Zhao Lianyun terus-menerus bentrok. Setelah kompetisi ini berakhir, pendatang baru menang. Tidak mengherankan dia menang dengan kekuatan seperti itu, tetapi dia jelas tidak puas dengan hanya satu kemenangan. Pendatang baru itu ingin menguasai pasar harta karun surga kuning, dia tidak hanya ingin mengalahkan ketiga penjual itu, dia juga ingin mengusir orang-orang ini dari pasar. Orang ini sangat sombong. Kapan aku bisa memiliki kekuatan seperti itu juga? Zhao Lianyun memikirkan hal ini dan mendesah dalam-dalam pada dirinya sendiri. Dia baru saja mulai mengelola lubang abadi, dia sangat jauh dari tingkat perkembangan Fang Yuan. Tidak peduli apapun, dia sudah mengukir tekad Fang Yuan yang gemuk di benaknya. Zhao Lianyun melihatnya sebagai gunung, dia yang baru saja menjadi Dewa Gu hanya bisa menonton dan mengaguminya. Rong Xin, Wang Mingyue, dan Xie Baosu berdiskusi di antara mereka sendiri. Dari mana orang ini berasal? Mereka memiliki kekuatan yang begitu besar, mampu memuaskan seluruh pasar di surga kuning harta karun saja, Gu tahun kita benar-benar tidak dapat dijual sekarang. Wang Mingyue mendesah. Tidak sesederhana itu, dia mencoba menyingkirkan kita sepenuhnya. Xie Baosu pucat, suaranya melengking. Saudara Xie benar, orang ini menjual Gu tahun dengan harga yang sangat rendah. Untuk beberapa tahun ke depan, pasar untuk Gu tahun akan menyusut drastis. Tidak peduli siapa itu, mereka bertindak berlebihan. Mereka tidak hanya mengambil sebagian besar keuntungan, mereka juga menolak untuk meninggalkan kita sisa. Rong Xin memiliki ekspresi muram. Ketiga penjual itu memiliki Gu tahun, tetapi mereka tidak dapat menjualnya. Gu tahun dibutuhkan oleh semua orang, Fang Yuan memasok dalam jumlah besar, hal itu menyebabkan penjualan yang luar biasa banyak, tetapi ketiganya tidak dapat menjual stok mereka. Karena Gu tahun mudah dipelihara, mereka hanya memakan air sungai waktu, tidak sulit untuk mengumpulkannya sama sekali. Dengan cara ini, tidak hanya sekarang, untuk beberapa tahun ke depan, ketiga penjual tidak akan dapat menjual Gu tahun mereka. Dan bagi para pembeli, karena mereka sendiri memiliki Gu tahun, mengapa mereka membeli lebih banyak? Kecuali harganya lebih rendah, mereka mungkin ingin mengumpulkan lebih banyak. Tetapi ketiga penjual itu tentu saja tidak dapat menjual Gu tahun mereka dengan harga Fang Yuan. Ketiga penjual itu menyimpan Gu tahun mereka untuk saat ini. Tetapi apa gunanya itu?
Setelah 2 hingga 3 tahun, ketika pasar mendapatkan kembali permintaannya untuk Gu tahun setelah mencerna sepenuhnya penjualan Fang Yuan, harga Gu tahun akan naik lagi. Pada saat itu, ketiga penjual akan dapat menjualnya, tetapi Fang Yuan dapat melakukan hal yang sama. Jika dia melakukan hal yang sama lagi, ketiga penjual itu tidak akan dapat menjual Gu tahun mereka sekali lagi. Ini adalah kekuatan. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, tidak ada rencana atau taktik yang bisa berhasil. Fang Yuan adalah orang yang sangat cerdas, tetapi kali ini, dia bertindak lugas, paling efektif untuk menghancurkan mereka secara langsung. Ketiga penjual itu terdiam setelah beberapa saat berdiskusi. Suasananya sangat berat, karena mereka tahu dengan jelas bahwa selama Fang Yuan memiliki kekuatan ini, mereka tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Meskipun penjualan tahun Gu tidak akan hilang, keuntungan mereka dari bisnis ini akan menyusut drastis, mereka harus menyerah pada pasar di surga harta karun kuning. Saat ini, kita hanya bisa berharap bahwa orang ini berpura-pura, bahwa semua tindakannya hanya untuk menakut-nakuti kita. Wang Mingyue tersenyum pahit dan memecah keheningan. Dua orang abadi lainnya menggelengkan kepala. Ini sangat tidak mungkin. Kita bisa bekerja sama. Rong Xin berkata cepat. Ini adalah solusinya. Dulu, mereka bertiga bertarung dan bersaing. Baru setelah beberapa saat mereka membuat kesepakatan untuk bekerja sama dan mendapatkan keuntungan bersama untuk waktu yang lama. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengannya? Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Wang Mingyue menghela napas. Xie Baosu menganalisis dengan tenang, itu akan tergantung pada kemampuan kita. Jika tahun Gu tidak dapat meyakinkannya, kita perlu membahas hal-hal lain. Bagaimana jika dia tidak setuju? Wang Mingyue bertanya lagi. Xie Baosu terdiam. Rong Xin menghela napas pahit, jika dia tidak setuju dan ingin kita keluar dari bisnis ini, kita hanya bisa menyerah pada bisnis tahun Gu. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu. Persaingan itu kejam. Kekuatan Fang Yuan membuat ketiga penjual itu mustahil. Mereka hanya bisa menyerah pada tahun Gu. Namun, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Keuntungan dari bisnis Gu tahun ini menopang mereka dan kekuatan super di belakang mereka. Sekarang setelah bisnis itu hancur, siapa yang bisa menanggung akibatnya? Tidak, aku tidak bisa menyerah pada bisnis Gu tahun ini. Xie Baosu menggertakkan giginya, dia adalah seorang kultivator tunggal, dia telah mengandalkan Gu tahun ini untuk mendukung kultivasinya dan koneksinya dengan orang lain. Dengan kekalahan ini, itu merupakan pukulan yang merugikan baginya. Situasi Wang Mingyue sedikit lebih baik daripada Xie Baosu. Dia dulunya adalah seorang abadi tunggal, dia telah beralih ke jalan yang benar dan bergabung dengan kekuatan super. Bahkan jika tidak ada keuntungan di sini, itu bukan tanggung jawabnya. Di sisi lain, dia bisa mengandalkan suaminya dan klan di belakang mereka. Rong Xin memiliki tekanan terkecil. Karena dia juga anggota kekuatan super, itu adalah kekuatan super benua tengah dengan fondasi yang dalam. Dan yang terpenting, dia memperoleh Gu tahun ini dari pemurnian Gu. Jika dia tidak membutuhkan Gu tahun ini, dia bisa berhenti memurnikannya. Mudah baginya untuk berganti bisnis. Bekerja sama denganku. Fang Yuan segera menerima transmisi mereka, dia mencibir. Mengapa dia bekerja sama? Dia bisa dengan mudah melahap pasar sendirian, mengapa dia menyerahkan keuntungan kepada mereka? Fang Yuan langsung menolaknya. 12 juta batu esensi abadi. Ini adalah keuntungan Fang Yuan dalam perang harga. Meskipun harganya rendah, jumlah yang dijual terlalu besar, dia masih mengumpulkan jumlah yang sangat besar. Ketika saya mengusir ketiga penjual ini keluar dari pasar, saya akan bisa menaikkan harga sedikit. Tetapi untuk beberapa tahun ke depan, ketiga penjual itu kemungkinan akan tetap tinggal di sini. Fang Yuan mengevaluasi. Di satu sisi, mereka tidak mau menyerah. Di sisi lain, mereka ingin menyelidiki yayasan Fang Yuan dan melihat apakah dia menipu mereka. Dan akhirnya, meskipun pasar Treasure Yellow Heaven diambil alih oleh Fang Yuan, tidak semua orang membeli barang dari Treasure Yellow Heaven. Misalnya, kekuatan Super Wang Mingyue di belakangnya akan membeli sebagian besar Gu tahunnya. Selain itu, ada banyak kekuatan yang akan membeli Gu tahun mereka bahkan jika harganya lebih tinggi untuk menjaga hubungan. Tentu saja, selama Fang Yuan terus mendominasi pasar Treasure Yellow Heaven dengan menggunakan metode seperti itu, dalam 5 hingga 6 tahun, ketiga penjual ini akan mengalami kesulitan yang lebih besar. Bagaimanapun, harganya terlalu rendah,
bahkan dengan hubungan mereka yang erat, pembeli ingin membeli dari Fang Yuan. Di seluruh pasar dunia Gu Immortal, Treasure Yellow Heaven merupakan bagian yang sangat besar. Mulai sekarang, Fang Yuan hanya perlu menguasai harta karun surga kuning. Ia akhirnya akan memengaruhi pasar lain dan menjadi penjual terbesar bisnis Gu tahun ini di seluruh dunia Gu abadi. Adapun yang lain, bahkan jika mereka dapat melakukan beberapa bisnis Gu tahun, mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Setelah membayar utangku, aku masih memiliki 10 juta batu esensi abadi yang tersisa. Tetapi untuk 2 hingga 3 tahun ke depan, cara mendapatkan keuntungan ini tidak dapat digunakan. Sementara Fang Yuan sedang memikirkan cara menggunakan batu esensi abadi ini untuk mengelola bukaan abadinya, rambut ke-6 mendekatinya. Ia memberi Fang Yuan beberapa berita bagus. Tetua Fang Yuan, jalur makanan Gu abadi yang Anda ingin saya sempurnakan telah dibuat. Gu abadi jalur makanan kecil berada di tengah telapak tangan Fang Yuan. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, seukuran ibu jari orang dewasa, tetapi tubuhnya terbelah menjadi 6 segmen seperti ulat. Dan di dahinya, ada tanduk perak. Pada saat ini, tanduk itu tergeletak di telapak tangan Fang Yuan, berputar-putar sesuai keinginan Fang Yuan, tanduk itu telah disempurnakan. Ketika Gu abadi jalur penyempurnaan berhasil menyempurnakan Gu abadi, dalam kebanyakan situasi, Gu abadi pasti sudah disempurnakan oleh mereka. Itu berarti rambut ke-6 adalah pemilik Gu abadi jalur makanan ini. Tetapi karena rambut ke-6 menyerahkannya kepadanya, Fang Yuan dapat dengan mudah menyempurnakan Gu abadi jalur makanan ini dibandingkan dengan Gu abadi liar. Gu abadi jalur makanan peringkat 6, camilan. Ini adalah salah satu Gu yang Fang Yuan ingin Sekte Langya sempurnakan. Setelah mewarisi warisan Raja Sejati Gunung Ungu, dia telah meminta Sekte Langya untuk menyempurnakan 3 Gu abadi untuknya. Dan sekarang, semuanya telah selesai, yaitu Gu abadi cinta diri peringkat 7, Gu abadi pembersih jiwa peringkat 6, dan Gu abadi camilan peringkat 6. Ketiga Gu abadi ini sangat dibutuhkan oleh Fang Yuan. Gu abadi yang mencintai diri sendiri sangat berguna, itu adalah inti dari pembersihan diri, itu penting baginya. Fang Yuan bisa lolos dari metode investigasi pengadilan surgawi karena itu. Meskipun Gu abadi yang membersihkan jiwa berada di peringkat 6, kesulitan untuk memurnikannya adalah yang terbesar di antara ketiganya. Namun setelah memurnikannya, Fang Yuan memecahkan perangkap jalur jiwa pada tubuh zombie abadi berlengan 8, dia bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan sekali lagi. Itu sangat berguna baginya, sedangkan untuk Gu abadi camilan, itu adalah Gu abadi jalur makanan. Fang Yuan membutuhkannya untuk memecahkan masalah memberi makan Gu abadinya. Resep Gu abadi dari Gu abadi camilan berasal dari Sekte Bayangan. Sumbernya adalah Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Dalam hidupnya, dia telah membunuh Gu abadi manusia binatang dan memperoleh warisan sejati jalur makanannya. Gu abadi manusia binatang itu adalah tokoh legendaris yang menciptakan jalur makanan. Para senior membuka jalan bagi para junior, warisan sejati jalur makanan di tangan Fang Yuan adalah yang paling asli di dunia. Setelah menyuntikkan saripati abadi kurma merah, tubuh ulat Gu abadi bergetar seperti mabuk. Bagian bawahnya tergeletak di telapak tangan Fang Yuan sementara bagian atasnya berdiri dan menggelengkan kepalanya. Dalam prosesnya, tubuh hijaunya berubah menjadi merah, hingga berubah menjadi warna seperti lava. Pada saat yang sama, tubuh rampingnya secara bertahap menjadi lebih tebal. Plop, akhirnya, ia memuntahkan sejumlah besar cairan lengket kekuningan dari mulutnya, sebelum ia mengerut dan menyusut hingga lebih kecil dari biasanya. Tubuhnya juga berubah dari merah menjadi putih pucat, seperti telah melemah. Dengan warisan sejati jalur makanan, Fang Yuan tahu dengan jelas bahwa Gu abadi camilan memiliki penggunaan terbatas. Setelah setiap penggunaan, ia membutuhkan waktu untuk pulih sebelum dapat digunakan lagi. Jika Fang Yuan menggunakannya terus-menerus melebihi batasnya, ia akan memuntahkan sejumlah besar air kekuningan sebelum mati dengan cepat. Hanya ketika ia pulih dan daunnya berubah hijau lagi, ia dapat diaktifkan sekali lagi. Fang Yuan meletakkan Gu abadi camilan ke dalam lubang abadinya sebelum mengalihkan perhatiannya ke cairan kekuningan. Cairan ini sangat istimewa, ia melayang di udara dan tidak mendarat, ia menyusut menjadi bola kecil. Ia seperti telur yang putih dan kuningnya dicampur bersama. Cairan kekuningan inilah yang ingin didapatkan Fang Yuan. Dengan itu, ia dapat memberi makan Gu abadinya sebagai ganti sebagian makanan yang mereka butuhkan. Bagi Gu abadi peringkat 6 lainnya,
cairan kekuningan ini dapat memenuhi 6% makanan mereka. Efeknya lebih lemah untuk Gu Abadi peringkat 7. 6% tampak sedikit, tetapi camilan Gu Abadi dapat digunakan lagi dalam beberapa hari. Itu akan menyemprotkan gumpalan cairan kekuningan lainnya. Jika dia mengumpulkannya, itu akan sangat membantu untuk memberi makan Gu Abadinya. Tentu saja, ada batasan jumlah cairan kekuningan yang dapat dia gunakan. Itu dapat menggantikan maksimal 40% makanan Gu Abadi. Di luar itu tidak akan berpengaruh apapun. Fang Yuan mengeluarkan Gu Abadi saat ia dengan cepat melahap cairan kekuningan itu. Ujian itu selesai dengan sempurna. Fang Yuan mengangguk puas sambil mendesah dalam hati. Dia telah menginginkan metode jalur makanan. Sejak lama, karena sejak kelahiran kembali, dia memiliki banyak Gu Abadi bersamanya, dia memiliki beban besar untuk memberi makan mereka. Sebelumnya, Fang Yuan sangat sibuk memberi makan Gu Abadinya. Tidak kusangka aku akan mendapatkan warisan sejati jalur makanan dari musuh besarku Sekte Bayangan. Dan itu sebenarnya adalah warisan sejati jalur makanan terbaik di dunia. Dan proses pemurnian Gu Abadi camilan jauh lebih mudah daripada Cleanse Soul dan Self-Love. Penyempurnaan Gu Abadi benar-benar sulit diperkirakan. Untuk memurnikan Cleanse Soul, Fang Yuan gagal berkali-kali. Tetapi ketika memurnikan Gu Abadi camilan, ia hanya melakukan 5 kali percobaan. Keberhasilan pada percobaan kelima merupakan kejutan besar. Dengan camilan Gu Abadi ini, tekanan Fang Yuan untuk memberi makan Gu Abadi jauh lebih kecil, dengan mengurangi makanan Gu Abadi peringkat 6 sebanyak 40% dan menggantinya dengan Saripati Abadi. Meskipun efeknya lebih lemah pada Gu Abadi peringkat 7 dan 8, bebannya sekarang jauh lebih ringan. Bagaimanapun, Fang Yuan memiliki sejumlah besar Gu Abadi bersamanya sekarang. Camilan Gu Abadi sangat berharga baginya. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan berhasil membeli sekumpulan tanaman terpencil dari surga kuning harta karun. Sekumpulan tanaman terpencil ini adalah lapisan tipis rumput jamur hijau, yang hidup di permukaan kelompok karang warna-warni. Itu adalah jamur cahaya bersinar. Jamur cahaya bersinar hidup jauh di Laut Timur, di sana gelap gulita tanpa cahaya apapun. Karena kedalaman alam, jamur cahaya bersinar tumbuh di daerah itu dan memancarkan cahaya yang kuat, mengubah laut yang gelap menjadi daerah yang bersinar, seperti siang hari. Fang Yuan pernah mencoba membeli sekumpulan di pelelangan Laut Timur, tetapi saat itu, Tong Hua hanya ingin memperdagangkannya. Setelah itu, dia menjualnya di surga harta karun kuning, dan setelah beberapa evaluasi, harganya semakin turun. Awalnya, para Dewa Gu sangat tertarik dengan tanaman terpencil ini. Namun setelah itu, para pembeli menemukan bahwa tanaman terpencil ini paling cocok untuk hidup di laut dalam yang benar-benar gelap. Ada tekanan air yang sangat besar di kedalaman itu juga. Setelah meninggalkan lingkungan ini, meskipun jamur cahaya bersinar tidak akan mati, mereka akan mengerut dan memancarkan cahaya seperti lilin yang lemah. Dalam situasi ini, Fang Yuan bernegosiasi dengan Tong Hua dan membeli semua jamur cahaya bersinar yang dia miliki dengan harga serendah mungkin. Fang Yuan pertama-tama menempatkan sebagian ke dalam Laut Timur mini aperture abadinya untuk memeliharanya. Selanjutnya, dia bereksperimen pada jumlah yang tersisa. Dia perlu memodifikasi tanaman terpencil ini sehingga akan mengubah karakteristiknya dan dapat digunakan olehnya. Tingkat pencapaian jalur kayu Fang Yuan biasa saja, tetapi dia sangat percaya diri. Di satu sisi, ia memiliki terlalu banyak metode. Warisan Sekte Bayangan bersama dengan warisan sejati Sekte Langya memberinya sejumlah besar metode modifikasi, di antaranya melibatkan jalur kayu, jalur jiwa, jalur pemurnian, dan lainnya. Di sisi lain, Fang Yuan memiliki kartu truf pamungkas, cahaya kebijaksanaan. Bahkan jika metode ini tidak berguna, ia dapat menyimpulkan caranya sendiri di Laut Timur yang luas, ombak bergemuruh. Angin dan ombak menyapu ke arah pulau tak bernama. Saat itu belum senja, tetapi langit sudah gelap. Tong Hua terbang sambil mengangkat kepalanya, melihat awan gelap menjulang di langit, dia merasakan badai sedang terjadi. Dia merasa kesal, tetapi ekspresinya tenang, dia dengan cepat terbang di atas pulau tak bernama itu saat dia melihat satu orang berdiri di bagian tertinggi pulau itu, menatap laut dan langit. Aku telah membuatmu menunggu. Tong Hua mendarat di arah Dewa Gu sambil membungkuk. Dewa Gu misterius itu berbalik dan menampakkan wujudnya. Dia adalah seorang pria tua dengan hidung mancung dan mata sipit. Dia sekarang tersenyum saat dia berkata dengan tenang, "Jangan khawatir." Peri Tong Hua,
Aku perlu memberi selamat padamu. Kudengar kau menjual semua jamur cahaya bersinarmu di surga kuning harta karun. Dewa Gu tua ini adalah Dewa Gu jalur perbudakan peringkat 7 Laut Timur, Ren Xiuping. Peri Tonghua mengangguk saat dia menyerahkan sejumlah besar batu esensi abadi kepada Ren Xiuping. Ren Xiuping memeriksanya sebelum ragu-ragu dengan sengaja, "Peri, jika aku menghitung dengan benar, jumlahnya sedikit kurang." Peri Tonghua memiliki ekspresi muram, dia mengangguk, "Aku akan mengembalikan sebagian besarnya kepadamu terlebih dahulu, aku akan membayar sisanya nanti." Ren Xiuping mengangguk, sangat bijaksana. "Menurut perjanjian kita, semakin rendah sisa utangmu, semakin sedikit bunga yang kamu bayar. Sepertinya kamu akan dapat membayarnya segera." Peri Tonghua mendengus, tentu saja. Dia telah melalui kesengsaraan sebelumnya, pembangunan kembali bukaan abadinya membutuhkan banyak dana, dia harus meminjam. Ren Xiuping adalah salah satu pemberi pinjaman, dia meminjamkannya batu esensi abadi dalam jumlah paling banyak. Tetapi perjanjiannya dengan Ren Xiuping juga yang paling ketat dengan tingkat bunga tertinggi. Awalnya, Peri Tonghua berada dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi untuk berpikir bahwa Fang Yuan benar-benar membeli semua jamur cahayanya, dia mendapatkan kembali sejumlah dana. Mengembalikan sebagian besar utang sekaligus, krisisnya sangat berkurang. Peri Tonghua tidak banyak mendapat tekanan untuk mengembalikan sisa utang termasuk bunganya. Setelah transaksi itu, Peri Tonghua tidak ingin tinggal lagi, dia hendak pergi ketika Ren Xiuping berkata, "Peri, tunggu. Apa urusanmu? Jika kamu ingin meminjamkan lebih banyak batu esensi abadi, maafkan aku, tetapi aku tidak akan meminjamnya." Peri Tonghua mengerutkan kening ringan sambil berkata dengan dingin. Ren Xiuping tersenyum, "Jangan khawatir Peri, bukan itu. Aku memiliki warisan sejati yang tidak lengkap di tanganku, itu berasal dari ahli hebat jalur kayu dahulu kala. Tidakkah kamu ingin memodifikasi jamur cahaya bersinar? Aku percaya warisan sejati ini akan sangat membantu kamu." Peri Tonghua menjadi curiga, "Bagaimana kau tahu bahwa aku sedang memodifikasi jamur cahaya bersinar?" Ren Xiuping terkekeh, "Kau tidak menyembunyikan masalah ini, aku dengan mudah mengetahuinya setelah melakukan penyelidikan." Peri Tonghua memiliki ekspresi muram, cocok dengan cuaca yang buruk. Percikan-percikan, angin kencang bertiup, ombak menghantam pantai pulau tak bernama, menciptakan riak besar. Ren Xiuping benar, Tonghua telah berinvestasi terlalu banyak untuk memodifikasi jamur cahaya bersinar, menyebabkan keuangannya hancur, dia terpaksa meminjam dana untuk mempertahankan situasi keuangannya. Jika bukan karena itu, dengan yayasannya, dia dapat menanggung biaya pembangunan kembali lubang abadi. Setelah beberapa saat terdiam, Peri Tonghua bertanya, "Ahli hebat jalur kayu mana yang kau maksud?" Ren Xiuping tersenyum, "Abadi jalur kayu Gu abadi Kui Wuzi, pernahkah kau mendengar tentangnya?" Peri Tonghua sedikit terkejut, dia memang ahli hebat jalur kayu dengan tingkat kultivasi peringkat 8. Namun dalam sejarah, dia terkenal karena kekuatan pertempuran, manajemen lubang abadinya tidak baik. Ren Xiuping menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada percaya diri, "Peri, itu tidak benar. Kau punya kesan itu karena kekuatan tempur Kui Wuzi terlalu menakjubkan, itu menutupi kemampuannya mengelola lubang abadi. Sebenarnya, dia cukup mengesankan. Tanpa fondasi lubang abadi, kekuatan tempur tidak ada gunanya sampai taraf tertentu. Lebih jauh lagi, meskipun manajemennya tidak bagus, dia masih seorang Gu Immortal peringkat 8, dan berasal dari jalur kayu, dia pasti sangat berguna bagimu, itu tidak dapat disangkal." Tonghua tergerak, dia berpikir, "Aku telah menghadapi masalah dengan memodifikasi jamur cahaya bersinar sebelumnya, alasannya bukan level pencapaian jalur cahayaku tetapi jalur kayu. Jika aku bisa mendapatkan warisan sejati yang tidak lengkap ini, itu mungkin akan membantuku dalam masalah ini dan modifikasi jamur cahaya bersinar akan berhasil." Memikirkan hal ini, Tonghua ragu-ragu sebelum bertanya kepada Ren Xiuping, "Berapa harga warisan sejati Kui Wuzi?" Ren Xiuping berpikir, ikan telah memakan umpannya, tetapi dia berkata, tidak mahal sama sekali." Kedua belah pihak bernegosiasi tetapi akhirnya, Peri Tonghua membeli warisan sejati Kui Wuzi dari Ren Xiuping dan meninggalkan pulau tanpa nama itu. Saat dia pergi, badai pun dimulai. Baik langit maupun laut berwarna gelap keruh. Retak, guntur yang keras dan kilat seperti ular menyambar langit dan bumi. Pada saat ini, kilat terpantul di wajah Ren Xiuping. Dia tersenyum seolah rencananya berhasil.
Aku berhasil. Tong Hua tertipu oleh reputasi Kui Wuzi, warisan sejatinya sebenarnya tidak terlalu membantunya. Terutama setelah aku mengambil beberapa informasi penting darinya. Jamur cahaya bersinar adalah tanaman terpencil, bagaimana mungkin mudah untuk memodifikasi tanaman terpencil. Terutama ketika Tong Hua membudidayakan jalur cahaya alih-alih jalur kayu, bagaimana dia bisa berhasil tanpa penelitian bertahun-tahun. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Indra ketuhanan Fang Yuan memasuki lubang abadi kedaulatannya. Jurus pembunuh abadi, cahaya jamur cahaya. Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh abadinya, menciptakan semburan cahaya oranye kuning. Cahaya oranye bersinar pada jamur cahaya hijau saat mulai berubah. Jamur cahaya bersinar diwarnai dengan kecepatan tinggi, secara bertahap berubah warna dari hijau menjadi putih bersih. Sesaat kemudian, jurus pembunuh abadi berhasil diaktifkan. Fang Yuan hanya melihat jamur cahaya putih bersih di depannya. Jamur cahaya bersinar berbeda dari sebelumnya, bukannya layu, mereka memancarkan cahaya yang kuat. Fang Yuan menggunakan metode investigasinya untuk memeriksanya sebelum mengangguk puas. Bagus sekali, modifikasi jamur cahaya bersinar cukup berhasil, aku bisa memulai perkebunan skala besar sekarang. Pencapaian jalur kayu Fang Yuan bahkan lebih rendah dari peri Tong Hua. Namun, dia memiliki cahaya kebijaksanaan untuk membantu pemikirannya. Dia juga memiliki warisan sekte bayangan dan sekte Langya, dia memiliki sejumlah besar pengetahuan dasar. Dia juga memiliki akses ke sejumlah besar gua abadi, dan bahkan dapat meminjam lebih banyak. Karena banyak alasan, dia berhasil menciptakan jurus pembunuh abadi, cahaya jamur cahaya. Jurus ini menggunakan gua abadi ketekunan, gua abadi cinta diri, dan gua abadi tunas kayu sebagai intinya, dengan gua abadi camilan sebagai pelengkapnya, untuk memungkinkan jamur cahaya hijau bersinar menjadi jamur cahaya putih murni, yang cocok untuk lingkungan langit. Di antara mereka, gua abadi tunas kayu dipinjam dari sekte Langya. Ketekunan dan cinta diri adalah milik Fang Yuan sejak awal. Sedangkan untuk gua abadi camilan, dia baru saja menyempurnakannya, cukup mengejutkan bahwa itu berguna begitu cepat. Setelah itu, Fang Yuan menempatkan jamur cahaya bersinar ke surga oranye mini dan surga putih mini. Ada ladang cahaya aurora di mini Orange Heaven, di dalam cahaya aurora itu terdapat buah-buahan yang dikenal sebagai Flowing Light Fruit. Sedangkan untuk mini White Heaven, ada ladang bunga-bunga penguasa, warna-warni. Setelah meletakkan jamur-jamur cahaya di sana, kedua tempat itu mulai bersinar terang. Karena pengaruh ini, cahaya aurora mini Orange Heaven mulai meluas. Meskipun luasnya tidak terlalu besar, seiring berjalannya waktu, ini akan menjadi perubahan yang substansial. Adapun mini White Heaven, bunga-bunga penguasa warna-warni juga menjadi berenergi. Baik itu cahaya aurora atau bunga-bunga penguasa warna-warni, mereka membutuhkan cahaya yang kuat. Jamur cahaya putih murni yang dimodifikasi dapat melayang di langit, mereka sangat membantu area tersebut. Fang Yuan merasa puas setelah memeriksanya. Selama kedua area ini dikembangkan, pada tingkat ini, aku akan dapat memenuhi kebutuhan makanan Gu Sikap dan Gu Pedang Kebijaksanaan. Fang Yuan memiliki 3 Gu abadi peringkat 8, tahun mengalir seperti air mengonsumsi air sungai waktu, tidak ada masalah dengan makanannya. Gu Sikap dan Gu abadi pedang kebijaksanaan lebih sulit untuk dihadapi. Selama ini, Fang Yuan telah mengkhawatirkan hal ini, dan sekarang, dia melihat harapan untuk akhirnya menyelesaikan ini. Selain itu, jamur cahaya dapat berkembang biak dengan sendirinya. Ketika skala jamur cahayaku meningkat di masa depan, itu akan menjadi bisnis lain yang dapat kulakukan. Ini sangat mungkin. Jamur cahaya putih murni yang dimodifikasi Fang Yuan dapat dipasarkan, itu jauh lebih baik daripada jamur cahaya asli. Jika dia menjualnya, jamur itu akan mendapat banyak perhatian dan minat. Fang Yuan sudah merencanakan, dia akan memelihara kedua versi jamur cahaya bersinar. Dia akan menempatkan sebagian jamur cahaya bersinar hijau ke Laut Timur Mini, sambil menaruh sebagian besar perhatiannya pada jamur cahaya bersinar putih murni. Setelah memenuhi kebutuhannya sendiri, dia akan menjual sisanya. Biar aku hitung, untuk membuat jamur cahaya bersinar dalam skala yang memenuhi kebutuhanku, aku perlu menginvestasikan 2 juta batu esensi abadi. Untuk menjadikannya bisnis dan menjualnya kepada orang lain, aku perlu menginvestasikan 1,8 juta batu esensi abadi lagi. Memberi makan Gu abadi peringkat 8 terlalu berat. Secara total, dia akan membutuhkan 4 juta batu esensi abadi. Tetapi jika dia berhasil,
dia akan memonopoli pasar ini, itu sangat menguntungkan. Selama 2 hingga 3 tahun ke depan, pasar Gu tahun akan kelebihan pasokan. Bahkan selama 4 hingga 5 tahun ke depan, pasar surga kuning harta karun akan sangat kekurangan permintaan. Karena para dewa Gu sudah memiliki banyak persediaan Gu tahunan. Baru saja, Fang Yuan membuat keributan besar, penjualan Gu tahunan juga memengaruhi pasar Gu bulan dan Gu siang. Fang Yuan ingin membuat bisnis baru, jamur cahaya bersinar adalah pilihan yang bagus. Tentu saja, prospeknya tidak dapat menandingi Gu isi perut. Setelah dia menjual jamur cahaya bersinar yang dimodifikasi selama beberapa waktu, orang-orang akan mempelajari detailnya dan memodifikasinya sendiri. Sementara itu, hanya Gunung Danghun yang dapat memproduksi Gu isi perut. Selanjutnya, aku akan melepaskan ikatan itu dan mengembalikan kecepatan waktu bukaan abadi yang berdaulat kembali normal. Dataran utara, dataran es utara. Badai salju bertiup, salju turun di atas gletser. Di bawah gletser ini, negosiasi yang dipenuhi atmosfer berat sedang berlangsung. Dua kelompok manusia varian yang tinggal di sini dalam pengasingan, manusia batu dan manusia salju, terlibat dalam negosiasi karena pertikaian teritorial sebelumnya. Saat ini, negosiasi ini telah berlangsung selama 6 hari dan 6 malam. Wilayah Moli milik suku manusia batu saya, itu telah menjadi bagian dari wilayah kami sejak 400 tahun yang lalu. Ini adalah garis bawah suku manusia batu kami, saya harap manusia salju dapat memahami kami. Si Zong berbicara dengan keras, suaranya bergema di ruangan itu. Para dewa Gu manusia batu yang terlibat dalam negosiasi sangat keras kepala. Sementara itu, para dewa Gu manusia salju memiliki ekspresi yang gelap dan tidak sedap dipandang. Suku manusia batu sangat tegas dalam topik ini, itu adalah tekanan yang sangat besar bagi para manusia salju. Manusia salju Gu abadi Bing Yuan berkata, itulah yang terjadi 400 tahun yang lalu. Namun setelah itu, seorang dewa Gu senior di suku kami menang taruhan melawanmu. Tetua tertinggi pertama Si Zong, dan wilayah Moli ini adalah taruhannya. Si Zong melambaikan tangannya dengan cepat, itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Bing Yuan tersenyum dingin, sebuah kesepakatan telah ditetapkan saat itu. Si Zong memasang ekspresi serius, membalas, di mana kesepakatannya sekarang. Bing Yuan sangat marah hingga tidak dapat berbicara. Si Zong ini, tidak hanya menggunakan metode jalur informasi untuk menyingkirkan kesepakatan, ia bahkan menolak taruhan tersebut, sebagai tetua tertinggi pertama dari suku manusia batu, ia terlalu tidak tahu malu. Namun, para dewa Gu manusia salju mengerti alasannya, meskipun mereka sangat marah. Karena wilayah di dataran es ini terlalu sedikit, setelah tinggal di sini begitu lama, manusia batu dan manusia salju telah berkembang biak melebihi jumlah yang dapat dipertahankan di tempat ini. Si Zong bersikap sangat tidak tahu malu untuk mendapatkan kembali wilayah Moli, itu demi para manusia batu, dan demi keuntungan mereka secara keseluruhan. Namun dalam kasus ini, keuntungan suku manusia salju dilanggar. Akhirnya, negosiasi yang sulit ini membuahkan hasil. Manusia salju kalah sementara manusia batu menang, mereka menguasai wilayah Moli. Segera, manusia batu memerintahkan manusia salju untuk meninggalkan wilayah Moli, untuk menyerahkan wilayah itu kepada manusia batu yang bertanggung jawab. Setelah kembali ke wilayah mereka, Dewa Gu peringkat 7 Bing Zuo berkata dengan marah, manusia batu ini keterlaluan, bagaimana mereka bisa memutarbalikkan fakta hanya karena mereka memiliki naga batu kuno dengan kekuatan tempur peringkat 8. Bing Yuan menghiburnya, tetap tenang Bing Zuo, bukankah kita sudah tahu tentang sikap suku manusia batu selama 1000 tahun terakhir? Manusia salju dan manusia batu hidup bersama di dataran es utara, tetapi manusia batu memiliki keuntungan atas mereka. Hanya ada satu alasan, yaitu naga batu purba yang memiliki kekuatan tempur tingkat 8. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, manusia batu memperoleh keuntungan dalam banyak konflik antara kedua suku dan mempertahankan keuntungan mereka sendiri. Setelah mendengar naga batu purba, kemarahan Bing Zuo memudar, dia mendesah tak berdaya. Kekuatan tempur tingkat 8, naga batu purba, jika kita juga memiliki kekuatan tempur tingkat 8, kita akan melawan mereka secara seimbang, itu akan hebat. Bing Yuan terdiam sejenak sebelum berkata, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan kekuatan tempur tingkat 8. Aku punya rencana, jika kita berhasil, naga batu purba tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengannya.
Bing Zuo mendengar ini dan matanya bersinar, rencana apa, katakan padaku. Sebenarnya, aku telah merencanakan ini selama beberapa waktu, pada saat ini, kita memiliki kesempatan, aku akan memberitahumu. Kata Bing Yuan. Bing Zuo mendengar ini dan berseru, maksudmu Liu Guanyi? Tunggu bukan, Fang Yuan. Identitas asli Liu Guanyi, yaitu Fang Yuan, telah lama diungkap oleh pengadilan surgawi ke seluruh dunia. Meskipun suku manusia salju terisolasi, mereka tetap mengetahui detail penting tersebut. Fang Yuan tidak diragukan lagi memiliki kekuatan tempur peringkat 8. Ia bahkan memiliki elang surgawi tingkat atas, dan kami telah menjalin hubungan selama beberapa waktu. Jika kami membiarkan Suer menikah dengannya, kami akan memiliki hubungan pernikahan dengannya, ia akan terikat dengan suku kami. Dengan ini, suku kami tidak akan lagi diganggu oleh para manusia batu. Selain itu, memiliki peringkat 8 untuk membela kami akan sangat membantu perkembangan kami. Kata Bing Yuan. Bing Zuo berpikir sambil mengangguk, memang, Fang Yuan adalah manusia tetapi dia memiliki banyak musuh. Dia juga telah bergabung dengan Sekte Langya, tidak ada masalah dengan kesetiaannya. Tapi tunggu dulu, Bing Zuo menatap Bing Yuan, kita punya hubungan dengannya. Mengapa aku ingat bahwa kita hanya melawannya dan menyergapnya? Meskipun kita berbaikan kemudian, kita masih jauh dari memiliki hubungan yang sebenarnya. Bing Yuan tersenyum, Bing Zuo, kamu sedang menyendiri untuk mengubah jurus pamungkasmu sebelumnya, oleh karena itu kamu tidak menyadarinya. Selama periode waktu ini, Fang Yuan menggunakan semua kekuatan Sekte Langya untuk menyempurnakan Gu Abadi. Dia mengalami kesulitan dalam prosesnya dan membutuhkan saripati teratai salju yang merupakan material abadi. Aku membuat keputusan untuk menjual banyak saripati teratai salju kita kepada rambut ke-6 Sekte Langya untuk membantunya. Jadi begitulah, Bing Zuo menyadarinya, tetapi dia segera mengerutkan kening, karena ini adalah transaksi. Kita juga mendapat untung darinya, mengapa kita tidak memberinya saripati teratai salju saja? Bing Yuan tersenyum getir, masalah ini memiliki banyak implikasi, aku tidak punya pilihan selain melakukan itu. Pertama, aku tidak memiliki keinginan kuat terhadap hubungan pernikahan. Kedua, jika kita menghadiahkannya kepadanya tanpa biaya, Fang Yuan bukanlah orang bodoh, dia mungkin tidak akan menerimanya. Ketiga, jika semua orang mengetahuinya, suku manusia batu akan curiga dengan niat kita. Bing Zuo mengangguk dan tidak berbicara. Dia mengerti bahwa alih-alih sebuah hubungan, mereka baru saja mulai membangun hubungan dengannya. Sangat sulit untuk memiliki hubungan pernikahan dengannya. Karena sebelumnya, ketika Fang Yuan memiliki elang surgawi ekstrim atas, manusia salju telah menyatakan niat baik kepada Fang Yuan, tetapi dia sangat dingin kepada mereka. Dan sekarang, Fang Yuan memiliki kekuatan pertempuran peringkat 8 dengan elang surgawi ekstrim atas juga, statusnya telah meningkat lebih jauh. Jika manusia salju ingin bersekutu dengannya melalui pernikahan, mereka bukanlah orang-orang yang membantunya, mereka mencoba untuk meningkatkan status mereka sendiri. Manusia salju tidak tahu bahwa Fang Yuan telah kehilangan elang surgawi ekstrim atas. Namun Bing Yuan lebih percaya diri daripada Bing Zuo, katanya, jangan khawatir, cucu perempuanku memiliki paras yang luar biasa dan merupakan seorang dewa Gu, dia adalah orang yang tepat untuk dinikahi. Bagaimana para manusia batu dapat melampaui kita dalam hal ini? Kita memiliki keuntungan, meskipun hubungan pernikahan kita berakhir dengan kita bergantung padanya, Fang Yuan juga dapat menerima bantuan kita, itu menguntungkan baginya. Jangankan hal lain, setidaknya kita memiliki saripati teratai salju. Atau lebih tepatnya, bahkan jika rencana ini gagal, tidak ada masalah, hubungan kita dengan Fang Yuan tidak akan memburuk. Kita dapat mencoba. Alasan, coba, ini akhirnya menggerakkan Bing Zuo. Yang terakhir mengangguk, mari kita coba. Di dalam lubang abadi yang berdaulat. Swosh swosh. Air sungai waktu memercik dengan keributan besar, bergema di telinga Fang Yuan. Indra ketuhanan Fang Yuan menyapu, setelah beberapa pengamatan, tidak ada masalah, dia menarik kembali indra ketuhanannya. Menggunakan metode jalur waktu dari warisan sejati Hei Fan, Fang Yuan memulihkan laju waktu di lubang abadi yang berdaulatnya. Kembali ke kecepatan aslinya, laju waktu di celah abadi berdaulat sangat cepat, jauh melampaui tanah terberkati tingkat super. Dalam hal jalur ruang angkasa, ada lebih dari 335.000 km persegi ruang di dalamnya. Dalam hal jalur waktu, kecepatannya 1:60 dibandingkan dengan dunia luar.
10 tanah terberkati fisik ekstrim hanya memiliki sekitar 1:40. Sedangkan untuk tanah terberkati tingkat tinggi, waktunya sekitar 1:30, setengah dari celah abadi berdaulat. Pada saat yang sama, inti asal lubang abadi memiliki fondasi yang dalam. 96 manik esensi abadi diproduksi di lubang abadi setiap tahun. Dalam hal waktu di luar, itu adalah 16 manik esensi abadi per hari. Fang Yuan adalah seorang guru abadi peringkat 7 sekarang, jadi dia memperoleh 16 manik esensi abadi kurma merah setiap hari. 16 manik esensi abadi kurma merah, dalam hal batu esensi abadi, itu adalah 1600 batu esensi abadi. Dengan kata lain, bahkan jika Fang Yuan tidak melakukan apapun setiap hari, lubang abadinya masih akan menghasilkan yang setara dengan 1600 batu esensi abadi untuknya setiap hari. Itu mengerikan. Dan sebenarnya, itu belum semuanya. Ketika tanda dao jalur waktu Fang Yuan meningkat, laju waktu lubang abadinya akan meningkat. Ketika fondasi inti asal lubang abadinya menjadi lebih dalam, jumlah manik esensi abadi yang diproduksi juga akan meningkat. Pada tingkat kultivasi peringkat 8, itu akan menjadi lebih mengerikan. Pada tingkat paling dasar, 16 manik esensi abadi per hari dari esensi abadi lengkeng putih peringkat 8 akan setara dengan 160.000 batu esensi abadi. Fang Yuan berhasil mendapatkan jutaan batu esensi abadi dari penjualan Gu tahun. Namun, saat ia mencapai level kultivasi peringkat 8, ia bisa memperoleh 16 juta batu esensi abadi senilai manik-manik esensi abadi setiap 100 hari tanpa melakukan apapun. Semakin tinggi level kultivasi, semakin dalam pertumbuhan sumber daya. Ini bukan pertumbuhan linier, peningkatannya jauh lebih besar. Tentu saja, itu untuk kasus Fang Yuan. Aperture abadi yang berdaulat adalah situasi yang unik di dunia. Sekte bayangan menghabiskan 100.000 tahun untuk mengumpulkan sumber daya dan menggunakan semuanya untuk menyempurnakan Gu ini. Dapat dimengerti mengapa ini begitu menakutkan. Sebelumnya, Fang Yuan dipaksa oleh kehendak dan kesengsaraan surga untuk mengurangi laju waktu aperture abadinya. Namun sekarang, dengan lonjakan kekuatan pertempurannya, Fang Yuan yakin bisa melewati malapetaka dan kesengsaraan, dengan gerakan pembunuh abadi yang mengungkap rahasia surgawi yang diciptakan oleh Patua Yanxi, ia bisa mendapatkan detail malapetaka dan kesengsaraan terlebih dahulu. Dan bersama dengan kebutuhan pengembangannya sendiri, ia harus memulihkan laju waktu. Faktanya, Fang Yuan bahkan berencana untuk menggunakan metode jalur waktu untuk lebih meningkatkan kecepatan. Tetapi sekarang aku harus menunggu. Metode jalur waktu dalam warisan sejati Heifan memiliki masa pendinginan sebelum aku dapat menggunakannya lagi untuk memengaruhi anak sungai River of Time. Dengan kecepatan waktuku yang dipercepat, jamur cahaya bersinar dapat bereproduksi dengan cepat sekarang. Aku harus menempatkan pedang kebijaksanaan Gu abadi dan Gu sikap di luar lubang abadi. Fang Yuan menghitung, dengan kecepatan ini, ia akan mampu memenuhi kebutuhan makan Gu sikap dan Gu pedang kebijaksanaan. Sudah waktunya untuk memberi mereka makan. Namun, Gu abadi peringkat 8 terlalu sulit untuk diberi makan. Masalah ini telah lama ada di benak Fang Yuan, dan seiring berjalannya waktu, tekanannya meningkat. Sekarang setelah ia dapat menyelesaikan masalah ini, Fang Yuan akhirnya menghela napas lega pengadilan surgawi, aula penekan jiwa. Peri Ziwei menatap gumpalan tubuh utama jiwa spektral di depannya sambil mengerutkan kening. Jiwa spektral, pada titik ini, tidak bisakah kau melihat kenyataan? Jiwa spektral tidak menjawab, dia terdiam seperti batu. Peri Ziwei mencibir, dia mengaktifkan rumah Gu abadi peringkat 8 miliknya. Seketika, petir ungu muncul dari rantai, saat jiwa spektral yang terkekang erat mulai bergetar. Ingatannya ditarik paksa, muncul di hadapan Peri Ziwei sebagai gambar warna-warni. Itu adalah pemandangan masa lalu. Jiwa spektral belum menjadi Demon Venerable, dia hanya memiliki level kultivasi Gu abadi peringkat 7. Lembah Luopo. Jiwa spektral tersandung ke lembah Luopo dan jatuh ke tanah. Gu. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya pucat seperti kertas, situasinya mengerikan, dia hampir mati. Sesosok turun dari langit, dia mendarat dan berkata, "Oh jiwa spektral, kau tidak bisa melarikan diri, hari ini, kau akan mati." Orang itu memiliki aura peringkat 8, dia memiliki ekspresi dingin, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Spectral Soul. Spectral Soul nyaris tidak bisa duduk tegak saat dia melihat ke langit. Aku tidak mengerti, ini pertama kalinya kita bertemu,
kita tidak punya dendam, mengapa kau membayar harga yang sangat mahal untuk membunuhku? Orang itu berteriak, karena kau akan menciptakan pertumpahan darah di dunia, kau akan membantai orang-orang di dunia dan membawa bencana bagi semua. Spectral Soul mencibir, kau telah membunuh lebih banyak orang daripada aku, bukankah menggelikan bagimu untuk mengatakan itu? Musuh peringkat 8 itu menggelengkan kepalanya, itu berbeda. Kau secara inheren lebih buruk daripada aku. Spectral Soul terdiam beberapa saat sebelum berkata, karena aku ingin menciptakan jalur jiwa. Dewa Gu peringkat 8 itu tampak terkejut, tetapi dia segera pulih dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar, jalur jiwa tidak boleh diciptakan. Di dunia saat ini, Dewa Gu takdir telah rusak, jika jalur jiwa diciptakan, dunia akan berubah drastis. Orang mati tidak akan beristirahat dengan tenang, hantu akan berkeliaran di dunia dengan bebas. Hehehe, hahaha. Jiwa spektral tertawa, itu luar biasa, aku pasti akan menciptakan jalur jiwa. Di masa depan, banyak orang akan mengolah jalur jiwa, mari kita ubah seluruh dunia ini. Dia tertawa sambil berdiri, dia sudah pulih sampai batas tertentu. Dengan aku di sekitar, itu hanya angan-angan. Orang itu mencibir dan menyerang. Jiwa spektral mengangkat tangannya dan sebuah formasi besar muncul, menjebak Dewa Gu peringkat 8 di dalamnya. Tetapi musuh bereaksi dengan cepat, dia dengan cepat menghancurkan formasi Gu. Apakah kau pikir aku tidak menyadari formasi Gu yang tersembunyi? Aku sengaja datang ke sini untuk berbicara denganmu, karena aku sudah mengungkap formasi Gu ini. Dewa Gu peringkat 8 itu menyerang Spectral Soul tanpa henti. Namun, Spectral Soul sangat percaya diri. Dia berdiri di tempat saat Dewa Gu peringkat 8 itu mendatanginya. Dia tertawa, kau hanya mengungkap formasi Gu itu di permukaan, tidakkah kau merasa lembah ini aneh? Dia baru saja mengatakan bahwa ketika formasi Gu melepaskan kekuatan penuhnya, Dewa Gu peringkat 8 itu langsung terpengaruh saat momentumnya terhenti. Ini adalah lembah Luopo. Dewa Gu peringkat 8 itu berkata dengan kaget. Benar, wilayah surga dan bumi yang terpencil ini adalah tanah suci tertinggi untuk mengembangkan jalur jiwa. Hehe, itu juga tempat peristirahatan terakhirmu. Spectral Soul menyatakan dengan nada seorang pemenang. Ah, Dewa Gu peringkat 8 itu berteriak, formasi abadi Spectral Soul menggunakan kekuatan lembah Luopo, itu mirip dengan formasi Gu peringkat 9. Dewa Gu tingkat 8 itu bertahan beberapa saat, sebelum akhirnya ia tak sanggup lagi dan mati. Jiwa spektral menatap kakinya, ke arah mayat Dewa Gu tingkat 8 itu, rambutnya acak-acakan dan 7 lubangnya berdarah, tetapi ia masih dipenuhi dengan niat membunuh, ia mencibir, Dewa Gu pengadilan surgawi, menarik. Aku, jiwa spektral, bersumpah bahwa aku akan menciptakan jalur jiwa di masa depan, aku akan membiarkan lebih banyak orang mengolahnya. Bahkan jika aku gagal dan mati, akan ada banyak ahli Dewa Gu jalur jiwa yang muncul di masa depan. Hahaha, bayangan itu lenyap. Peri Ziwei memiliki ekspresi gelap. Ia menatap tubuh utama jiwa spektral, yang tidak bisa bergerak, ia pergi setelah menatapnya sebentar. Meskipun ia mengekstraksi ingatan jiwa spektral, ingatan itu tidak berguna. Bahkan, seolah-olah ia membalas kata-katanya sebelumnya. Jika itu yang terakhir, itu berarti jiwa spektral masih bisa bertahan terhadap metode pencarian jiwa pengadilan surgawi. Meskipun dia tidak dapat memblokir kekuatan olah penekan jiwa, dia dapat secara selektif menyerahkan kenangan tertentu. Dengan begitu, akan butuh waktu lama sebelum kita bisa mendapatkan informasi yang berguna darinya. Peri Ziwei mendesah dalam-dalam dalam benaknya. Tanah yang diberkati Langya, lembah Luopo. Fang Yuan sedang duduk jauh di dalam lembah. Dia menghendaki dan mengaktifkan formasi Luopo. Formasi ini berasal dari warisan sejati jiwa spektral, yang diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral secara pribadi. Cacing Gu dasar yang digunakan untuknya adalah sejumlah besar Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih. Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih adalah makanan bagi Gu abadi yang membersihkan jiwa, itu juga diciptakan oleh Spectral Soul Demon Venerable. Setelah Fang Yuan memperoleh resep Gu, ia meminta Sekte Langya memurnikan sejumlah besar Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih untuknya. Dan sekarang, ia memiliki Gu abadi jiwa bersih lagi, ia tidak hanya dapat memberinya makan dengan Gu Ulat Sutra Raksasa Teratai Putih yang cukup, ia bahkan dapat menggunakannya sebagai dasar dari banyak formasi Gu jalur jiwa dalam warisan sejati jiwa spektral. Saat ini, formasi Luopo diaktifkan,
angin Luopo yang awalnya tidak teratur dan kabut kebingungan mulai berkumpul dengan aktivasi formasi Gu. Jiwa Fang Yuan meninggalkan tubuhnya saat ia menanggung cobaan angin dan kabut. Sebelum ini, ia telah menghabiskan sejumlah besar Gu keberanian, jiwanya sekarang cukup membengkak. Sesaat kemudian, formasi Luopo berhenti aktif saat jiwa Fang Yuan menipis karena penempaan, ia kembali ke tubuh abadi berdaulat dengan kelelahan yang mendalam. Dengan formasi Luopo, efisiensi kultivasiku di lembah Luopo telah meningkat 30%. Fang Yuan menilai, ini bukan pertama kalinya ia menggunakan formasi ini. Formasi Luopo secara khusus digunakan untuk mengolah jalur jiwa, tetapi ia dapat menambahkan formasi Gu lainnya untuk memodifikasinya. Formasi Gu tersebut sangat inklusif, itulah sifatnya yang paling berguna. Misalnya, Qin Bai Sheng dan yang lainnya melawan kelompok dari 10 sekte kuno besar benua tengah, formasi Gu yang mereka gunakan selama pertempuran adalah formasi Luopo. Namun, formasi Luopo mereka bukan untuk kultivasi, melainkan untuk pertahanan. Menurut warisan sejati jiwa spektral, ketika ia masih hidup, ia telah membunuh seorang dewa Gu peringkat 8 dari pengadilan surgawi dengan tingkat kultivasi hanya peringkat 7. Saat itu, ia juga menggunakan formasi Luopo, tetapi ia menambahkan banyak formasi Gu yang bersifat ofensif. Formasi Luopo yang digunakan Fang Yuan sekarang difokuskan untuk memurnikan jiwanya. Formasi tersebut menggunakan dewa Gu peringkat 6 pembersih jiwa, dan sejumlah besar Gu ulat sutra raksasa teratai putih, bersama dengan banyak Gu tambahan untuk menyusunnya. Baiklah, setelah sesi kultivasi ini, jiwaku telah mencapai tingkat jiwa sejuta manusia. Dalam warisan sejati jiwa spektral, fondasi jiwa diklasifikasikan ke dalam banyak tingkatan. Dari yang terendah hingga tertinggi, ada 1 jiwa manusia, 10 jiwa manusia, 100 jiwa manusia, 1 juta jiwa manusia, 10 juta jiwa manusia, 100 juta jiwa manusia. 10 jiwa manusia berarti bahwa fondasi jiwa adalah total dari 10 jiwa manusia dewasa. Seorang Gu Master biasa dengan kultivasi jalur jiwa selama 20 tahun dapat mencapai 1000 jiwa manusia jika mereka bekerja keras. Namun dengan menggunakan Gu yang nyali, Fang Yuan dapat mencapainya secara instan. Sebelum sesi kultivasi ini, fondasi jiwa Fang Yuan berada pada 3 juta jiwa manusia. Namun setelah penempaan angin Luopo dan kabut kebingungan, fondasi jiwanya stabil pada level jiwa sejuta manusia. Pertama-tama, ia menggunakan Gu untuk memperkuat jiwa, sebelum berkultivasi di lembah Luopo untuk menempa jiwa seperti besi dan membuang kotoran. Akhirnya, ia akan tidur dan mengistirahatkan jiwanya, menyingkirkan segala kegelisahan. 3 langkah yang diulang ini akan menaikkan fondasi jiwa Fang Yuan seperti roket. Hanya dalam waktu singkat, tetapi ia telah mencapai 1 juta jiwa manusia, kecepatannya terlalu mengejutkan. Ketika ia mencapai 100 juta jiwa manusia, jiwanya akan berubah dari hantu menjadi padat. Saat itu dalam pertempuran Gunung Yitian, tubuh utama jiwa hantu sangat besar dan agung, Fang Yuan sangat tergoda untuk mencapai level seperti itu. Dengan fondasi jiwa yang lebih kuat, ada manfaat yang lebih besar, yaitu jurus pembunuh abadi pakaian resmi hantu. Jurus ini dapat menyembunyikannya dari kehendak surga dan deduksi dewa abadi lainnya, semakin dalam fondasi jiwanya, semakin kuat jadinya. Pada saat ini, Fang Yuan dapat merasakan dengan jelas, pakaian resmi hantu di jiwanya telah menebal, ia merasakan rasa aman yang meningkat. Seiring dengan pertumbuhan fondasi jiwaku, aku akan mampu mengendalikan lebih banyak binatang buas tahunan, aku bahkan dapat mengendalikan binatang buas tahunan kedua. Namun, meskipun aku dapat menginvestasikan upaya untuk meningkatkan fondasi jiwaku, gerakan pembunuh jalur jiwa itu tidak layak untuk diinvestasikan. Hanya ada satu alasan, jiwa spektral telah ditangkap oleh pengadilan surgawi. Dia pasti akan digeledah jiwanya. Itu berarti bahwa di masa depan, pengadilan surgawi juga akan mendapatkan warisan sejati jiwa spektral. Pada saat itu, akan mudah bagi mereka untuk menyimpulkan gerakan pembunuhnya. Setelah sesi kultivasi ini, Fang Yuan meninggalkan lembah Luopo. Gunung Danghun dan lembah Luopo, ini adalah 2 tanah suci kultivasi jiwa, mereka ditempatkan di tanah suci Langya. Pertama, mudah digunakan di sana. Kedua, domain surga dan bumi yang terpencil membutuhkan banyak ki surga dan bumi. Lubang abadi Fang Yuan sudah memiliki sungai aliran balik, beban menambahkan keduanya terlalu besar. Begitu dia meninggalkan lembah Luopo, Fang Yuan melihat seorang gadis manusia salju.
Manusia salju Sue memberi salam kepada Tuan Fang Yuan.